Awit angengeti panjenengan sekalian menapa dene kula anggenipun gesang wonten ing madyaning bebrayan agung saestu mbetahaken sangu piwulang miwah pawling pinangka colok pandhoming lampah. Mriginipun katur dhumateng panjenenganipun ingkang hamengku karya Bapak Nur Hasan sekalian ingkang garwa Ibu Tri Setyawati anggenipun badhe nindakaken pangibadah wonten ing Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Ing awit saking menika katur dhumateng pepunden kula panjenenganipun ingkang kirurmatan Ustadz Fauzi Ihsan satunggaling piyantun ingkang cetha lepas ing pamawas pono ing panembah gambuh salwiring kawruh mugi kepareng paring mauidhatul hasanah dhumateng sang yaning para kadang tamu ingkang minulya mliginipun ingkang hamengku karya Ibu saha Bapak Nur Hasan. Katur dhumateng panjenenganipun Ustadz Fauzi Ihsan apabila sampun samekta ingkati siyaga ing diri pantening Sabdatomo ingkang dipun pungkasi kanthi waosan donga kula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa aza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, saya takzimi Ayahanda Nur Kasan beserta Ibunda Tri Setyawati yang insya Allah akan menjadi tamunya Allah dalam beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan lancar, berkah, barokah, mabrur, selamat pulang ke Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, saya takzimi para alim ulama, para kiai ini di depan yang duduk, guru-guru kita semua. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul dengan beliau-beliau ini akan membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkah, barokah dunia akhirat. Kemudian yang saya muliakan juga Pak Lurah beserta Ibu, Pak Camat kalau hadir, Pak Bupati jika hadir, kemudian para tamu sekalian, insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berharap, berdoa Bapak Ibu yang ada di hadir di acara ini, mudah-mudahan Allah panggil untuk melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji minimal sekali seumur hidup. Syukur-syukur setiap bulan umroh. Nah kok diem? Amin. Sebulan sekali umroh, nggak usah bayar, gratis. Amin. Gitu kan? Tahun depan insya Allah haji. Amin. Pak Ustadz haji antrinya masya Allah panjang bener. Di Bekasi itu 27 tahun Pak. Jadi kalau daftar sekarang berangkatnya tambah 27 tahun lagi. Nggak tahu kalau di Kendal. Sama Pak ya. Itu kan logika manusia. Tapi kalau logikanya Allah beda. Allah itu semau-maunya Allah.
Adam nggak ada bapak, nggak ada ibu, lahir. Nabi Isa, Siti Maryam itu nggak ada suaminya, mengandung. Karena maunya Allah. Sama dengan kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah selesai acara ini pulang ke rumah, dapat hidayah, dapat barokah, dapat ilham, daftar haji, setahun depan bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Amin. Berharap juga Bapak Ibu sekalian, dengan kedatangan kita ke tempat ini, pulang insya Allah yang punya utang, utangnya lunas. Ya, utangnya lunas. Yang rumahnya masih kredit insya Allah juga lunas. Yang belum punya motor, punya motor. Yang belum punya mobil, punya mobil. Dan insya Allah kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Saya paling nervous Pak Kiai kalau suruh ceramah di depan para bapak kiai sama alim ulama. Gitu. Kata saya, ya Allah, ini sudah ada guru-guru, sudah ada Pak Kiai, pinter, soleh, ganteng, hafal Quran. Ngapain juga kalau sudah ada traktor manggilnya kerbau? Jauh pula Jakarta, beliin tiket pesawat, nginepin di hotel. Ya, begitulah. Takzim saya kepada Pak Kiai semua, mohon maaf lahir batin. Karena sama-sama waktu saya jadi santri, waktu masih jadi santri itu kalau Pak Kiai minumannya masih tinggal sedikit Pak, jadi rebutan. Bahkan Pak Kiai kalau minum, Pak Kiai jangan dihabisin, sisain dikit, napa? Buat apa? Diminum Pak. Pak Kiai buang puntung rokok, kita kejar jadi rebutan, ngisepnya gantian itu sama santri-santri, gitu. Tapi alhamdulillah saya berbahagia sekali hadir dalam acara ini. Hari ini ada 3 undangan sebetulnya di Jakarta. Salah satu bank yang ada di bank swasta di Jakarta ngadain acara di Ancol. Ceramahnya sama, jam 1 ba'da zuhur. Undangan kedua dari teman penyanyi juga di Jakarta, mintanya juga sama, hari Rabu tanggal 8 habis zuhur. Saya jawab, mohon maaf lahir batin, ini saudara saya akan berangkat haji, saya sudah terlanjur janji. Karena kalau kita hadir di tempatnya orang berhaji, insya Allah kita bakal ketularan naik haji, bapak-bapak. Itu. Saya ngebayangin warga Damar Jati, Damarsari, ngapunten. Damarsari haji bareng-bareng charter pesawat, sponsornya Pak Haji Nur Kasan. Setuju Pak? Insya Allah, mudah-mudahan. Makanya kita doakan Pak Haji Nur Kasan sama Ibu hajinya mabrur, balik tergerak hati beliau, bilang sama Pak Lurah, Pak Lurah, kita perlu charter pesawat kayaknya. Buat apa Pak? Kita haji bareng, haji plus, gitu. Insya Allah. Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika Nabi sudah wafat, mereka pindah tempat tinggal. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Maroko, ada yang ke Mesir. Tetapi pada saat mereka tahu ada saudaranya yang berangkat haji, mereka datang. Mereka datang ke tempat saudara yang naik haji. Mereka menyampaikan 2 hal, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang yang mau naik haji, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini datang dan menyampaikan 2 hal, titip 2 hal kepada orang yang mau berangkat haji. Gitu. Apa yang pertama? Yang pertama, ini titipan saya juga buat Pak Ayahanda Nur Hasan beserta Ibunda. Yang pertama, tolong sampaikan salam kami, salam kita semua kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk titipan saya Pak Haji Nur Hasan.
tentu beserta bapak-bapak sekalian. Jadi kalau nanti di samping makamnya baginda Nabi Muhammad SAW, Assalamu alayka ya Rasulullah, dari Ustadz Fauzi Ihsan. Dari siapa? Dari siapa? Gitu. Yang kedua, apa titipan mereka? Tolong doakan agar kami semua, kita semua, sahabat pada saat itu mengatakan, doakan agar kami semua dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Karena tidak ada manfaatnya kalau amalnya banyak kemudian dipanggil Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Gak ada, Pak. Bagaimanapun prosesnya kehidupan, kalau matinya husnul khatimah, insya Allah menuju surga. Itu. Nah, ketika orang-orang ini datang, mereka melaksanakan senang, mereka senang hati saudaranya ada yang mau naik haji, dan insya Allah tanggal 13 Nur Kacan ya, tanggal 13 beliau akan mulai dari Bandara Semarang, Bandara apa namanya Semarang itu? Ahmad Yani. Beliau terbang menuju Jakarta. Kemudian dari Jakarta naik pesawat lagi langsung menuju ke Jeddah. King Abdul Aziz. Bandara King Abdul Aziz di kota Jeddah. Bandaranya gede, Pak. Namanya aja King. King itu raja. King Cobra, kobra yang gede. King size, ukuran yang gede. King bed, kasurnya yang gede. Pokoknya yang pakai king itu gede semua. Kecuali RE King, agak ramping. Gitu. Berangkat. Gitu. Jadi tujuan pertama menuju ke Mekah. Ayahanda Nur Kasan ya, menuju Mekah. Terbang menuju Mekah 9 jam. Pak Ustadz lama bener. Lama, Pak, tapi nggak terasa. Lama terbang. Nah, sudah mulai menjadi tamunya Allah. Ini bapak-bapak kita ketika ditanya, Pak, kenapa nggak naik haji, kenapa nggak umroh, padahal bapak mampu. Pak Ustadz, saya paling takut naik pesawat. Bener, saya naik ke atas genteng aja takut. Pak, Bu, belum ada ceritanya jamaah haji pesawatnya neko-neko, nggak ada. Nggak ada, 9 jam terbang. Itu. Berarti kalau Pak Haji Nur Kasan langsung nanti menuju Mekah, maka Pak Haji Nur Kasan nggak apa-apa dipanggil haji. Ya Pak ya. Akan langsung melaksanakan umroh dan haji menuju Makkah Al-Mukarramah. Kira-kira nanti perjalanan sudah mencapai 8 jam lebih sedikit. Pesawat yang dari Indonesia semuanya melewati daerah itu, Pak. Melewati daerah atau bukit yang disebut Yalamlam. Selalu maskapai petugas pesawat menerangkan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di atas bukit Yalamlam. Maka ambillah mikot, berniatlah. Itu. Jadi niatnya di atas pesawat. Saya pernah bawa jamaah satu pesawat full, jamaah haji, pesawat full, semuanya ganti ikhram di atas pesawat, Pak. Nggak goyang, Ustaz. Ya enggak, kalau bareng-bareng ya goyang, dibagi, Pak. 10 ganti, 20 ganti, 30 ganti. Gitu. Melewati bukit Yalamlam. Yalamlam dengan kota dengan King Abdul Aziz jaraknya masih 120 km. Berarti 120 km Kendal Tegal kali Pak ya? Ya Pak ya? Ya belum pernah ngukur juga kita. Terus ada pendapat yang kedua, bisa juga kita mengambil mikot di Bandara King Abdul Aziz. Gitu. Saya pernah ketemu orang dari Indonesia sudah memakai pakaian ikhram dulu. Gimana? Nggak apa-apa. Cuma takutnya masuk angin.
Karena kalau sudah pakaian ihram tidak boleh pakai apa-apa, Pak. Tidak boleh pakai celana dalam, tidak boleh pakai kaos, tidak boleh pakai celana, hanya 2 kain ihram itu. Nah, nggak tahu nanti Pak Haji Nur Hasan itu ambil mikotnya di Bukit Yalamlam atau di Bandara King Abdul Aziz. Di Bandara King Abdul Aziz. Berarti Pak Haji Nur Hasan beserta ibu mengambil pendapat yang kedua. Gitu. Pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qardawi, seorang ulama dari Mesir yang merupakan ketuanya para ulama-ulama sedunia. Jadi membolehkan untuk mengambil mikot di Bandara King Abdul Aziz. Jadi kalau kita datang di King Abdul Aziz ada orang yang nanya, "Loh, kamu kan dari Indonesia, kenapa belum pakai ihram?" Saya mengambil mikotnya di Bandara King Abdul Aziz. Oh, berarti Bapak ini menggunakan pendapat yang kedua. Sampai di situ bersih-bersih, pakai baju ihram, niat labbaik Allahumma umrotan. Kok enggak haji Pak Ustadz? Umroh dulu bapak-bapak. Umroh dulu mau masuk ke Mekah. Pakai pakaian ihram, 2 kain, enggak pakai apa-apa. Kemudian naik bus menuju ke kota Mekah. Jeddah King Abdul Aziz menuju Mekah jaraknya kurang lebih 1,5 jam. Atau kurang lebih 86 kilometer. Itu. Sampai di situ Pak Haji Nur Hasan nanti beserta ibu naik bus, sudah bertalbiyah terus, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini nanti orang udah talbiyah godaannya ada aja Pak. Sebelah kita ngajak ngobrol, sebelah kita nanti mainan handphone, banyak. Maka kalau sudah niat bertalbiyah, ada orang yang ngajak ngobrol, bilang aja labbaik Allahumma labbaik. Karena kalau dilayani terus, semakin nanti godaannya semakin jauh. Perasaan sudah deg-degan. Ya Allah, ini yang aku tunggu-tunggu bertahun-tahun. Aku ingin datang ke rumahmu. Di bus mendekati ke kota Mekah, pembimbing di bus sudah mengatakan, Bapak Ibu jamaah haji, sebentar lagi kita akan sampai. Bersiaplah. Terus istighfar, terus bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bertalbiyah, bumi, langit, matahari, rembulan, batu-batuan, semuanya ikut bertalbiyah bersama kita dan mereka mengaminkan doa-doa kita. Sakral ketika itu. Seperti itu. Masuk kemudian ke Mekah. Umroh. Sampai di hotel, kemudian keluar. Pembimbingnya nanti pembimbing Pak Haji Nur Hasan, Bapak Ibu sekalian, kumpul. Kita akan memasuki ke kawasan Masjidil Haram. Tambah deg-degan Pak. Udah gak bisa ngomong, yang ada nangis. Kenapa nangis Pak Ustadz? Ingat dosa-dosa. Ingat dosa yang pernah dilakukan. Nah macam-macam. Deg-deg ser gitulah. Jangan susah diungkapin. Bapak Ibu nanti lihat bendera ini ya. Bendera kita, bendera ini. Jangan keluar dari area bendera ini. Berangkat 50 orang masuk ke dalam Masjidil Haram. Keluar tinggal 5. Kemana yang lain? Kesasar. Insya Allah Pak Haji Nur Hasan mah enggak. Karena Pak Haji Nur Hasan yang bawa bendera. Gitu. Masuk ke situ Pak. Dan kalau saya bimbing jamaah haji atau umroh, begitu masuk ke Masjidil Haram, saya biarkan mereka dulu. Bapak, Ibu, bukankah kotak hitam itu yang selama ini ingin dilihat? Sekarang lihat. Nggak ada yang bercanda Pak, kalau udah sampai situ nggak ada yang bercanda. Berdiri udah nggak ada. Nangis semuanya. Nangis semuanya. Kenapa nangis? Pitikku mati siji. Gitu.
Nangis. Pak Ustadz, apa nggak capek terbang dari Indonesia kemudian sampai di Mekah langsung umroh? Enggak Pak, enggak. Begitu ngelihat Ka'bah masuk tawaf. Kalau Pak Haji Nur Kasan sekarang kan tanggal 13, yang dari Madinah sudah pada ke Mekah, jadi semua sudah tumplek-blek di Mekah. Jadi Mekah sudah sesak, Mekah sudah penuh, kawasan tawaf sudah penuh. Maka ketika sudah masuk ke dalam situ, kalau memang nanti Pak Haji Nur Kasan tidak bisa untuk membaca catatan, nggak usah dibaca, jangan dipaksain untuk baca. Sesek Pak, ini begini jalan. Jalannya bukan karena kita jalan, tetapi karena dorongan dari belakang. Apalagi nanti yang namanya tawaf ifadah. Umroh kita keliling, mulai dari rukun Hajar Aswad, lampu hijau, kita mulai dengan Bismillahi Allahu Akbar, berkeliling 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Jangan dipaksakan, kalau tidak bisa membaca buku, gak usah. Masukkan bukunya ke tas, ke kantong saku. Ikhram kan gak ada sakunya Ustaz. Maksudnya di tas Pak, maksudnya di tas. Terus saya gak hafal Pak Ustaz. Baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Saya kepanjangan Pak Ustaz. Baca Bismillah. Kok pendek amat Pak? Tambahi Subhanallah walhamdulillah. Karena umroh haji adalah ibadah gerak. Begitu sampai nanti rukun Yamani ke Hajar Aswad, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Samping saya bacaan